Malam turun perlahan di desa Waringin, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Di pinggir desa itu, terdapat sebuah jembatan tua yang disebut Jembatan Hitam. Jembatan itu sudah lama tidak digunakan, dibiarkan lapuk oleh waktu, dengan pagar besi yang berkarat dan kayu yang mulai rapuh. Konon, di bawah jembatan itu mengalir sungai yang menyimpan kisah tragis. Di tengah keheningan malam, suara jangkrik dan gemericik air sungai bercampur dengan desiran angin yang menusuk tulang. Bagi penduduk desa, Jembatan Hitam bukan sekadar tempat biasa. Itu adalah tempat terlarang, rumah bagi sesuatu yang tidak terlihat, sesosok penunggu yang disebut-sebut sebagai arwah penasaran. Malam itu, Raka, seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau di kota, berjalan melewati jalan setapak menuju rumahnya. Ia merasa ada yang berbeda sejak terakhir kali ia berada di sini. Jalanan desa tampak lebih sepi dari biasanya, dan suasana desa terasa lebih mencekam. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh ibunya, Bu Sari, seorang wanita parubaya yang tampak cemas. "Kamu tadi lewat mana, Nak?" tanya Bu Sari dengan nada khawatir. "Lewat jalan utama, Bu." "Memangnya kenapa?" "Syukurlah. Jangan pernah coba-coba lewat Jembatan Hitam, Raka. Sudah banyak kejadian aneh di sana," ujar Bu Sari dengan nada tegas. Raka hanya mengangguk, meskipun rasa penasaran mulai menggelayuti pikirannya. Sejak kecil, ia sudah sering mendengar cerita seram tentang jembatan itu, tetapi ia tidak pernah benar-benar percaya. Malam semakin larut, dan desa kembali sunyi. Namun, di kejauhan, dari arah Jembatan Hitam, terdengar suara samar, suara tangisan seorang perempuan. Malam itu, Raka terbangun oleh suara yang samar, seolah berasal dari kejauhan. Tangisan seorang perempuan terdengar lirih, terbawa angin malam yang menusuk tulang. Ia duduk di tempat tidurnya, mencoba memastikan apakah itu hanya halusinasinya atau sesuatu yang nyata. Di luar, suasana desa begitu hening. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di tanah. Raka melirik ke jam dinding. Pukul 2.30 dini hari. Apa itu suara angin atau benar-benar ada seseorang? Pikirnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka jendela. Dari sana, ia bisa melihat bayangan Jembatan Hitam di kejauhan, terselimuti kabut tipis. Suara tangisan itu masih terdengar, seakan berasal dari arah jembatan. Pagi harinya, Raka menceritakan apa yang ia dengar kepada Dion, sahabatnya sejak kecil yang masih tinggal di desa. Dion, pemuda bertubuh kurus dengan wajah selalu penuh tanda kewaspadaan, menatap Raka dengan ekspresi serius. "Kamu dengar suara tangisan itu juga?" tanya Dion dengan nada pelan. "Jadi kamu juga pernah dengar?" balas Raka. Dion menghela napas berat. "Bukan cuma aku, hampir semua orang di desa ini pernah dengar. Tapi nggak ada yang berani mencari tahu. Kamu pasti tahu cerita lama tentang jembatan itu, kan?" Raka mengangguk. Ia ingat samar-samar tentang legenda seorang perempuan yang meninggal tragis di sana. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang pria tua dengan tongkat kayu tiba-tiba mendekati mereka. Itu Mbah Wirya, orang tertua di desa, yang sering dianggap sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan lama. Wajahnya penuh kerutan, tapi sorot matanya tajam. "Jangan bermain-main dengan hal yang bukan urusanmu, Raka," ucap Mbah Wirya tiba-tiba, seolah mengetahui pembicaraan mereka. Raka terdiam. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kisah Jembatan Hitam, sesuatu yang belum ia pahami. Tapi satu hal yang pasti, suara tangisan itu bukan hanya mitos. Sejak mendengar peringatan Mbah Wirya, perasaan Raka semakin tak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di Jembatan Hitam? Kenapa semua orang begitu takut membicarakannya? Namun, rasa penasaran itu justru semakin membakar pikirannya. Malam itu, Raka memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ditemani Dion, Raka berjalan menyusuri jalan setapak menuju jembatan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara hutan seperti meredam, seakan alam menahan napas. "Raka, gue nggak yakin ini ide bagus.
gumam Dion, jelas merasa gelisah. Santai aja, kita cuma lihat-lihat. Lagi pula, kalau memang ada sesuatu di sini, gue pengen tahu kebenarannya sendiri. Jawab Raka mantap. Saat mereka tiba di tepi jembatan, kabut tipis menyelimuti tempat itu. Jembatan kayu itu tampak semakin rapuh, dengan beberapa bagian yang berlubang. Sungai di bawahnya mengalir tenang. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Lalu, tiba-tiba, tolong! Suara itu, tangisan lirih seorang perempuan terdengar begitu dekat, seolah berasal dari bawah jembatan. Dion menelan ludah, tubuhnya menegang. Kita pergi sekarang, Raka, bisiknya. Tapi Raka malah mendekat, mencoba melihat ke bawah jembatan. Sekilas, ia melihat sesuatu di antara kabut, sesosok perempuan berambut panjang, dengan gaun putih basah yang menempel di tubuhnya. Wajahnya tertunduk, bahunya berguncang karena tangisan. Raka membeku. Perempuan itu bukan manusia. Mendadak, sosok itu menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Lalu, mulutnya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari manusia biasa, dan dari dalamnya terdengar jeritan mengerikan yang menggema di seluruh jembatan. Keluar dari sini. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat daun-daun beterbangan dan ranting-ranting pohon bergetar. Raka dan Dion tersentak mundur, lalu tanpa pikir panjang, mereka berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Di kejauhan, suara tawa perempuan itu terdengar, bergema dalam kegelapan malam. Raka dan Dion berlari sekuat tenaga. Napas mereka memburu saat akhirnya mencapai batas desa. Mereka berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang remang-remang. Tubuh mereka gemetar karena apa yang baru saja terjadi. Lo lihat itu, kan? Suara Dion bergetar. Raka hanya mengangguk, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Sosok perempuan itu, mata hitamnya, jeritan mengerikan yang menggema di seluruh jembatan. Itu bukan ilusi. Itu nyata. Kita nggak boleh ngomong ke siapapun, ujar Dion tiba-tiba. Kalau orang-orang tahu kita ke sana, kita bakal kena masalah. Raka menghela napas berat. Ia tahu, melanggar larangan tentang jembatan hitam bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Raka mencoba tidur. Tapi pikirannya terus dipenuhi bayangan sosok yang ia lihat di jembatan. Entah bagaimana, ia merasa bahwa semuanya belum selesai. Tepat pukul 2.30, suara itu terdengar lagi. Tolong! Raka tersentak bangun. Dadanya berdebar. Ia menoleh ke jendela, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang itu berdiri di luar rumahnya. Gaunnya masih basah. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke arah jendela kamar Raka dengan mata hitam kosong. Raka tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa membeku. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu tersenyum. Senyuman yang sangat lebar, tidak wajar, penuh dengan gigi tajam yang menjijikkan. Dan sebelum Raka sempat berteriak, "Bruk! Bruk! Bruk!" Jendela kamar Raka bergetar keras, seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari luar. Suara itu begitu kuat hingga hampir membuat kaca pecah. Dengan tangan gemetar, Raka segera menutup mata dan menarik selimutnya. Ia tidak berani melihat lagi. Suara dentuman itu berhenti. Hanya ada keheningan mencekam. Tapi sebelum segalanya benar-benar sunyi, ia mendengar satu hal terakhir. Suara napas berat tepat di samping tempat tidurnya. Raka membeku di tempat tidur. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Suara napas berat itu semakin jelas. Seseorang atau sesuatu ada di dalam kamarnya. Ia merasakan kehadiran itu begitu dekat, tepat di samping tempat tidurnya. Hahaha. Hahaha. Suara napas itu lambat dan dalam, seperti makhluk yang baru saja bangkit dari dalam air. Raka menahan napas, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Lalu, sesuatu bergerak di atas kasurnya. Kasur itu sedikit tenggelam, seolah ada seseorang yang sedang naik ke atasnya.
Jari-jari dingin merayap di selimutnya. Perlahan, selimutnya mulai tertarik turun. Raka tidak bisa lagi menahan diri. Dengan gerakan cepat, ia meloncat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok menyeramkan. Tidak ada bayangan. Tapi jendela kamarnya, yang tadi tertutup rapat, sekarang terbuka lebar, membiarkan angin malam masuk ke dalam ruangan. Dan di lantai, tepat di samping tempat tidurnya, ada bekas jejak kaki basah. Pagi harinya, Raka langsung menemui Dion di rumahnya. Ia tidak bisa menyimpan semua ini sendiri. Namun, saat ia tiba di rumah Dion, sesuatu terasa aneh. Pintu rumah Dion tidak terkunci, dan ketika Raka masuk, ia menemukan sahabatnya duduk di kursi ruang tamu, terdiam dengan tatapan kosong. Dion. Raka mengguncang bahunya. Lo kenapa? Dion perlahan menoleh. Matanya merah dan sembab seolah tidak tidur semalaman. Dia datang ke rumah gue juga. Suaranya serak. Gue nggak bisa tidur. Rak, gue terus dengar suara dia di luar jendela. Dan tadi pagi. Dion berhenti, menelan ludah. Tadi pagi apa? Raka mendesak. Dion mengangkat tangannya dengan gemetar. Di kulit lengannya, ada bekas jari-jari panjang dan hitam, seperti cengkeraman tangan seseorang. Dia menyentuh gue. Rak, dia ada di sini. Seketika, Raka merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Mereka sudah melakukan kesalahan besar dengan datang ke jembatan hitam. Dan sekarang, arwah itu mengikuti mereka. Raka menatap bekas cengkeraman hitam di lengan Dion dengan perasaan ngeri. Jejak itu tampak begitu nyata. Seolah makhluk itu benar-benar telah menyentuhnya. Kita harus melakukan sesuatu, Dion, ujar Raka dengan suara rendah. Dion hanya mengangguk lemah. Matanya kosong, wajahnya pucat, seperti seseorang yang kehilangan harapan. Lo ingat Mbah Wirya? Dia pasti tahu sesuatu, kata Raka, berusaha berpikir jernih. Dion menggeleng cepat. Gue nggak mau, Rak. Orang-orang tua di desa cuma bakal bilang kita melanggar larangan, terus nyuruh kita pasrah aja. Gue nggak mau mati, Rak. Kata-kata Dion membuat udara di antara mereka semakin berat. Kita nggak akan mati, Dion, kata Raka, meskipun di dalam hatinya ia sendiri tidak yakin. Rahasia Mbah Wirya. Sore itu, Raka akhirnya pergi menemui Mbah Wirya sendiri. Rumah pria tua itu berada di bagian paling ujung desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Saat Raka mengetuk pintu, suara Mbah Wirya terdengar dari dalam. Masuk. Raka masuk dan menemukan pria tua itu sedang duduk di depan meja kayu, menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tipis beraroma menyengat. Kamu sudah membuat kesalahan, Raka, kata Mbah Wirya tanpa basa-basi. Raka menelan ludah. Mbah, siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia masih ada di jembatan? Mbah Wirya menatapnya tajam. Arwah itu tidak pernah pergi karena ada janji yang belum terpenuhi. Dia mati dengan cara yang tidak wajar, dan rohnya terperangkap di sana. Siapa dia sebenarnya? Desak Raka. Mbah Wirya terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Namanya Ratih. Dia dulu tinggal di desa ini, tapi mengalami nasib tragis. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Nasib tragis gimana? Mbah Wirya menarik napas panjang. Seseorang membunuhnya, dan mayatnya dibuang ke sungai di bawah jembatan hitam. Ruangan itu terasa semakin dingin, dan sekarang dia mencari seseorang untuk menggantikan posisinya. Kata-kata Mbah Wirya terus terngiang di kepala Raka. Dia mencari seseorang untuk menggantikan posisinya. Itu berarti hantu Ratih tidak akan berhenti sampai ia menemukan korban baru. Tapi siapa yang akan menjadi korban itu? Saat Raka kembali ke rumah, Dion sudah menunggunya di teras. Wajahnya masih pucat. Kantung matanya semakin menghitam. Gue nggak bisa tidur, Rak, katanya pelan. Tiap malam gue ngerasa ada yang ngawasin. Gue nggak kuat lagi. Raka duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Mbah Wirya bilang, arwah Ratih nggak akan pergi sebelum dia mendapatkan pengganti.
Dion menatapnya dengan mata melebar. Maksud lo, kita harus kasih tumbal. Raka tidak menjawab. Itu kemungkinan yang paling masuk akal. Tapi apakah mereka benar-benar akan sekejam itu? Keesokan harinya, Raka mencari tahu lebih jauh tentang siapa Ratih sebenarnya. Ia pergi menemui Busari, ibunya, yang selama ini tampaknya menyembunyikan sesuatu. Bu, siapa Ratih sebenarnya? Tanya Raka langsung. Ibunya terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas. Ratih adalah seorang gadis desa yang dulu tinggal di sini. Dia mengalami nasib buruk. Nasib buruk gimana, Bu? Desak Raka. Busari menggigit bibirnya, seolah ragu untuk bercerita. Dulu, Ratih pacaran sama seorang pemuda desa ini. Tapi hubungan mereka nggak direstui. Malam itu, dia ditemukan tewas di bawah jembatan hitam. Siapa pacarnya? Busari menggeleng. Nggak ada yang tahu pasti. Waktu itu, nggak ada yang mengaku. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di kepala Raka. Kalau begitu, pembunuhnya mungkin masih ada di desa ini. Ibunya menatapnya dengan tajam. Jangan mencari masalah, Raka. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja. Tapi bagi Raka, semuanya sudah terlambat. Karena malam itu, suara tangisan Ratih kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih dekat. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus berputar di pikirannya. Kalau begitu, pembunuhnya mungkin masih ada di desa ini. Jika benar begitu, berarti Ratih tidak hanya mencari tumbal, ia juga mencari balas dendam. Di luar, angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar samar, tetapi ada satu suara lain yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Raka. Sebuah bisikan. Lirih, namun jelas. Raka langsung bangun dari tempat tidur. Ia menoleh ke jendela. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi ketika ia melihat ke cermin di sudut kamarnya, napasnya tertahan. Sosok Ratih berdiri di belakangnya. Gaunnya basah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah senyuman lebarnya. Senyuman yang tidak manusiawi. Kau harus menemukannya untukku. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Dan sebelum Raka sempat bergerak, brak, cermin di hadapannya pecah berantakan. Pecahannya berhamburan di lantai. Tetapi sosok Ratih sudah menghilang. Keesokan paginya, Raka menemui Dion dengan wajah tegang. Dia datang ke kamar gue tadi malam. Katanya cepat. Dan dia bilang gue harus menemukan seseorang untuk dia. Dion menelan ludah. Seseorang? Lo yakin itu bukan tumbal? Raka menggeleng. Bukan. Dia nyari pembunuhnya. Dion terdiam. Wajahnya tampak berpikir keras. Kalau gitu, kita harus cari tahu siapa yang terakhir kali bareng Ratih sebelum dia mati. Raka mengangguk. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mengungkap kebenaran. Dan mereka tahu harus mulai dari mana. Orang-orang tua di desa yang masih mengingat kejadian itu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa semakin dalam mereka menggali kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai mereka. Raka dan Dion duduk di warung kopi kecil di tengah desa, mencoba mengumpulkan informasi dari para orang tua yang masih ingat kejadian kematian Ratih. Pak Hasan, seorang lelaki tua yang sudah tinggal di desa ini selama puluhan tahun, menatap mereka dengan mata tajam saat mereka mulai bertanya. Kenapa kalian tiba-tiba ingin tahu tentang Ratih? Tanyanya curiga. Raka dan Dion saling berpandangan, ragu untuk menjawab jujur. Kami hanya penasaran, Pak, kata Raka akhirnya. Pak Hasan menghela napas panjang, lalu menyeruput kopinya. Ratih itu gadis baik, cantik, sopan, tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Waktu itu, orang-orang bilang dia bunuh diri, tapi nggak ada yang percaya. Kenapa nggak percaya, Pak? Dion bertanya hati-hati. Pak Hasan mendekatkan wajahnya, suaranya lebih pelan. Karena malam sebelum dia ditemukan mati, ada yang melihatnya bertengkar dengan seorang laki-laki di dekat jembatan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat.
Siapa laki-laki itu, Pak? Pak Hasan menggeleng. Gak ada yang tahu pasti. Waktu itu, orang yang melihat cuma sekilas. Tapi ada satu nama yang sempat disebut-sebut. Dion menelan ludah. Siapa? Pak Hasan menatap mereka lama sebelum akhirnya berbisik. Bagas. Nama itu terdengar asing di telinga Raka dan Dion. Mereka tidak mengenal siapapun bernama Bagas di desa ini. Pak Hasan, siapa Bagas itu? Tanya Raka. Pak Hasan menghela napas. Dulu dia pemuda di desa ini, tapi setelah kejadian Ratih, dia menghilang begitu saja. Ada yang bilang dia merantau, ada juga yang bilang dia sengaja kabur. Dion bergidik. Kalau gitu, bisa jadi dia yang bunuh Ratih. Pak Hasan mengangkat bahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nak, tapi kalau kalian benar-benar ingin tahu lebih lanjut, coba tanyakan ke Mbah Wirya. Dia lebih paham soal kejadian-kejadian lama di desa ini. Mereka mengangguk. Kini, mereka memiliki satu petunjuk baru. Tapi yang mereka tidak sadari, semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai mereka. Karena malam itu, ketika Raka kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas tempat tidurnya, ada secari kertas lusuh. Tulisan di atasnya tampak berantakan, seolah ditulis dengan tangan yang gemetar. Dan hanya ada satu kalimat di sana. Jangan cari dia, atau kau akan mati. Raka menatap secari kertas lusuh di tangannya. Tulisan berantakan itu seakan ditulis dengan terburu-buru, penuh tekanan, seolah-olah orang yang menulisnya dalam ketakutan luar biasa. Jangan cari dia, atau kau akan mati. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang menaruh kertas ini di kamarnya? Dan lebih penting lagi, siapa yang tidak ingin mereka mencari tahu tentang Bagas? Raka segera keluar dari kamar dan menelepon Dion. Kita dalam bahaya, bro. Suaranya bergetar. Seseorang tahu kita lagi nyari Bagas. Dion di seberang telepon terdengar mengumpat pelan. Lo yakin ada yang masuk ke rumah lo? Kalau bukan siapa-siapa, terus kertas ini dari mana? Dion terdiam. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, kita harus ke rumah Mbah Wirya malam ini juga. Malam itu, Raka dan Dion duduk di hadapan Mbah Wirya, yang tampak sudah menunggu mereka. Kalian akhirnya tahu nama itu, ya? Suara Mbah Wirya terdengar dalam. Raka mengangguk. Pak Hasan bilang kalau sebelum Ratih mati, ada yang melihat dia bertengkar dengan seorang laki-laki bernama Bagas. Mbah Wirya terdiam lama. Matanya yang keriput menatap mereka dengan sorot yang sulit diartikan. Bagas memang dulu dekat dengan Ratih. Akhirnya Mbah Wirya berbicara. Mereka saling mencintai, tapi keluarga Ratih menentang hubungan mereka. Bagas berasal dari keluarga yang kurang mampu, sementara Ratih dijodohkan dengan orang lain. Dion menyipitkan mata. Terus, apakah Bagas yang membunuh Ratih? Mbah Wirya menghela napas berat. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setelah Ratih mati, Bagas menghilang. Sebagian orang percaya dia kabur karena takut dituduh. Atau mungkin dia kabur karena memang bersalah, gumam Raka. Mbah Wirya menatapnya tajam. Itulah yang harus kalian cari tahu sendiri. Tapi ingat, semakin dalam kalian menggali rahasia ini, semakin besar bahaya yang menunggu. Tiba-tiba, suara angin bertiup kencang di luar. Lampu minyak di ruangan Mbah Wirya berkelip. Seakan ada sesuatu yang mencoba masuk. Dan kemudian, terdengar suara tangisan lirih di luar jendela. Mereka langsung menoleh. Di luar, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di halaman. Gaunnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajahnya. Tangisannya semakin keras. Mbah Wirya langsung berdiri dan menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Namun sebelum doa itu selesai, suara lirih terdengar dari bayangan di luar jendela. Bagas, dia harus mati. Sejenak, keheningan mencekam ruangan itu. Lalu, dalam sekejap, semua lampu padam. Ruangan mendadak gelap. Angin dingin berembus dari jendela yang terbuka sedikit, membawa serta aroma anyir yang menyengat. Bagas,
Dia harus mati. Suara itu masih menggema di telinga Raka dan Dion. Suara lirih, penuh dendam, seakan datang dari dasar kegelapan. Mbah Wirya segera meraih sebatang dupa di meja kayunya, menyalakannya dengan tangan gemetar, lalu mulai merapal doa. Asap putih mulai mengepul, memenuhi ruangan. Perlahan, suara tangisan di luar jendela mulai mereda. Tapi meski sosok itu sudah tak terlihat lagi, kehadirannya masih terasa, dingin dan menekan. Setelah suasana sedikit tenang, Raka akhirnya membuka suara. "Mbah," dia bilang, "Bagas harus mati." Mbah Wirya mengangguk pelan. Itu berarti Ratih tidak hanya mencari keadilan. Dia ingin pembalasan. Dion, yang masih terlihat ketakutan, bertanya dengan suara gemetar. "Jadi, kalau kita nemuin Bagas, arwah Ratih bakal berhenti menghantui?" Mbah Wirya menghela napas berat. Mungkin. Atau mungkin juga tidak. Terkadang, roh yang penuh dendam tidak akan tenang hanya dengan menemukan pelakunya. Dia ingin lebih. Raka menelan ludah. Dia ingin darah. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, seolah baru teringat sesuatu, Mbah Wirya berbisik. "Ada satu orang yang mungkin tahu di mana Bagas berada." "Siapa?" tanya Raka cepat. Mbah Wirya menatap mereka tajam. "Pak Karta." Mereka segera mencari Pak Karta, pria paruhbaya yang tinggal di pinggiran desa. Dulu, ia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan keluarga Ratih. Saat mereka tiba di rumahnya, suasana terasa sunyi. Pintu rumahnya tertutup, tapi lampu di dalam masih menyala. "Pak Karta." Raka mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Dion menelan ludah. "Lo yakin dia di rumah?" Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat pintu rumah terbuka sedikit. Raka dan Dion saling berpandangan sebelum akhirnya masuk. Ruangan di dalam gelap dan berantakan. Bau anyir kembali tercium. Dan saat mereka masuk lebih dalam, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Pak Karta tergeletak di lantai. Matanya melotot ketakutan. Di dinding, ada tulisan besar dengan warna merah menyala. Raka dan Dion mundur dengan napas memburu. Lalu dari arah kamar, terdengar suara langkah kaki yang bukan milik manusia. Raka dan Dion membeku. Tubuh Pak Karta tergeletak di lantai dengan mata melotot ketakutan. Sementara tulisan merah di dinding berteriak satu kata mengerikan. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, seperti sesuatu yang berjalan dengan kaki yang patah. Dion menelan ludah. "Raka, kita harus pergi dari sini." Raka mengangguk, tapi kakinya terasa kaku. Langkah kaki itu semakin mendekat. Nafas mereka memburu. Kemudian, dari celah pintu kamar yang terbuka sedikit, terlihat sesuatu, bayangan hitam berdiri di balik kegelapan. Sosok itu bergerak perlahan. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai. Tapi ada satu hal yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Kakinya tidak menyentuh tanah. "K.A.U." Suara lirih keluar dari dalam kamar. Raka dan Dion tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka berlari keluar rumah secepat mungkin. Napas mereka terputus-putus. Begitu mencapai halaman, mereka menoleh ke belakang. Rumah Pak Karta kini tampak kosong dan gelap. Seperti tidak pernah ditinggali siapapun. Seolah apa yang mereka lihat tadi hanyalah ilusi. Tapi mereka tahu itu bukan sekadar bayangan. Ratih ada di sana. Setelah berhasil menenangkan diri, mereka berdua kembali ke rumah Raka. "Pak Karta pasti tahu sesuatu," kata Dion. "Makanya dia dibunuh." Raka mengangguk. "Dan gue yakin, ini semua ada hubungannya sama Bagas." Dion menghela napas panjang. "Jadi sekarang kita gimana?" Raka berpikir keras. Mereka kehilangan satu-satunya saksi yang bisa memberi petunjuk tentang Bagas. Tapi kalau Ratih begitu menginginkan pria itu mati, berarti Bagas masih hidup. Lalu, tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala Raka. "Dion, lo inget nggak kata Pak Hasan?" Dion mengerutkan kening. "Tentang apa?" "Tentang rumor kalau Bagas kabur keluar desa." Mata Dion melebar. "Lo mau nyari dia?"
Raka mengangguk. Gue punya firasat dia masih ada di sekitar sini. Kita cuma perlu cari orang yang tahu keberadaannya. Mereka berpandangan. Mereka sadar. Mencari Bagas berarti mereka harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Dan mungkin, mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Malam semakin larut. Tetapi Raka dan Dion masih terjaga. Mereka duduk di beranda rumah Raka, mencoba menyusun rencana untuk menemukan Bagas. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui kebenaran tentang kematian Ratih. Kalau dia memang kabur setelah kejadian itu, pasti ada seseorang yang tahu kemana dia pergi. Ujar Dion sambil mengetukkan jari ke meja kayu. Raka mengangguk. Mbah Wirya bilang ada yang percaya kalau dia merantau. Tapi ada juga yang bilang dia masih di sekitar sini, cuma bersembunyi. Dion termenung sejenak, lalu berkata, "Gimana kalau kita tanya ke orang-orang yang dulu dekat sama dia? Pasti ada yang tahu sesuatu." Raka mengangguk setuju. Kita mulai dari yang paling mungkin, keluarganya. Keesokan harinya, mereka menuju rumah keluarga Bagas. Rumah itu terletak di pinggiran desa, sedikit terpencil dibanding rumah-rumah lainnya. Saat mereka tiba, suasana terasa sunyi. Pintu rumah setengah terbuka. "Permisi." Raka mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Dion melirik Raka. "Kayaknya nggak ada orang, Rak." Mereka hampir berbalik pergi ketika suara seorang perempuan tua terdengar dari dalam. "Siapa di sana?" Muncullah seorang wanita berusia sekitar 60-an tahun. Wajahnya tirus, matanya cekung, tetapi sorotnya masih tajam. "Kami Raka dan Dion, Bu," kata Raka sopan. "Kami ingin menanyakan sesuatu tentang Bagas." Wajah wanita itu langsung berubah tegang. "Untuk apa kalian mencari Bagas?" tanyanya curiga. Raka dan Dion saling berpandangan. Jika mereka terlalu jujur, wanita ini mungkin tidak akan mau bicara. "Kami hanya ingin tahu kebenaran soal kejadian di Jembatan Hitam dulu," jawab Dion akhirnya. Wanita itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Wanita itu, yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Bu Lastri, menuangkan teh hangat untuk mereka. "Saya ibunya Bagas," katanya pelan. Raka dan Dion mendengarkan dengan saksama saat Bu Lastri mulai berbicara. "Sejak Ratih meninggal, anak saya menghilang. Banyak orang bilang dia kabur karena merasa bersalah, tapi saya tahu anak saya bukan pembunuh." Dion menyipitkan mata. "Kalau bukan dia, lalu siapa?" Bu Lastri menggeleng. "Itulah yang tidak saya tahu. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat pulang ke rumah dalam keadaan penuh luka. Bajunya robek, wajahnya lebam. Saya bertanya apa yang terjadi, tapi dia tidak mau bicara." Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Seseorang telah menyerang Bagas sebelum dia menghilang. "Bu, apakah ibu tahu kemana dia pergi?" tanya Raka hati-hati. Bu Lastri terdiam sejenak. Kemudian, dengan suara bergetar, ia berkata, "Dia tidak pernah benar-benar pergi dari desa ini." Dion menelan ludah. "Maksudnya?" Bu Lastri menatap mereka dengan sorot mata tajam. "Bagas masih di sini. Dia bersembunyi. Dan dia menunggu seseorang menemukannya." Suasana menjadi mencekam. Kemudian, seolah baru teringat sesuatu, Bu Lastri berbisik pelan. "Tapi jika kalian benar-benar ingin menemukannya, kalian harus berhati-hati. Karena ada seseorang, atau sesuatu, yang tidak ingin dia ditemukan." Dari luar, terdengar suara langkah kaki pelan di halaman. Seseorang sedang mengintai mereka. Malam semakin pekat. Angin bertiup lembut, membuat ranting-ranting pohon bergemerisik pelan. Tapi ada satu suara yang lebih mengganggu ketimbang itu. Langkah kaki. Perlahan. Teratur. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengintai mereka. Bu Lastri langsung menegang. Matanya melirik ke jendela. Lalu dengan gerakan cepat, ia mematikan lampu di ruang tamu. "Jangan bersuara," bisiknya. Raka dan Dion saling berpandangan, lalu diam di tempat. Mereka bisa merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Di luar,
Suara langkah kaki itu berhenti. Hening. Lalu, sesuatu mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu tidak keras. Tidak tergesa-gesa. Justru terasa tenang dan mengancam. Bulastri menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih lambat. Lebih menekan. Dion menelan ludah. Ia berbisik pada Raka. Siapapun itu, dia tahu kita ada di sini. Raka menatap jendela. Dari sudut pandangnya, ia bisa melihat bayangan samar di balik tirai. Seseorang berdiri di luar. Dan kemudian, suara itu terdengar. Bagas, keluarlah. Suara itu dingin. Bergetar. Seperti suara seseorang yang sudah mati. Raka langsung merinding. Dion menggenggam bahunya. Rak, kita harus pergi dari sini. Bulastri menggeleng cepat. Kalian tidak bisa keluar sekarang. Kalau kalian membuka pintu, dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Mereka bertiga kembali diam, berharap makhluk di luar itu pergi. Lalu, setelah beberapa saat, suara langkah kaki itu terdengar lagi, menjauh. Tapi Raka sadar, ini belum selesai. Setelah keadaan aman, Bulastri akhirnya bicara. Apa kalian masih ingin menemukan Bagas? Raka mengangguk. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Bagas bukan pembunuh Ratih, lalu siapa? Bulastri menghela napas panjang. Kalau begitu, kalian harus pergi ke tempat terakhir yang pernah ia datangi sebelum menghilang. Dion mencondongkan tubuh. Di mana? Bulastri menatap mereka dengan raut serius. Di belakang pabrik tua, dekat jembatan hitam. Raka dan Dion saling berpandangan. Mereka tahu tempat itu. Pabrik tua yang sudah lama terbengkalai dan terkenal angker. Kenapa dia ada di sana? Tanya Raka. Bulastri terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. Karena itulah tempat terakhir dia melihat Ratih hidup-hidup. Suasana di ruangan mendadak menjadi dingin. Dion bergidik. Jadi, sebelum Ratih mati, mereka sempat bertemu di sana. Bulastri mengangguk. Jika kalian ingin tahu kebenaran, pergilah ke sana. Tapi ingat satu hal. Bulastri menatap mereka tajam. Jangan pergi sendirian. Dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Malam itu juga, Raka dan Dion berdiri di depan pabrik tua dekat jembatan hitam. Tempat itu sudah lama terbengkalai, dindingnya berlumut, dan beberapa bagian bangunannya hampir runtuh. Suasana terasa begitu sunyi, seakan dunia lain mengintai dari balik kegelapan. Dion menggigil. Gue beneran gak suka tempat ini, Rak? Raka menelan ludah. Gue juga. Tapi ini satu-satunya cara buat nemuin Bagas. Mereka melangkah masuk, melewati pintu besar yang berkarat. Lantai pabrik dipenuhi pecahan kaca dan puing-puing bangunan. Bau debu bercampur sesuatu yang lebih anyir menguar di udara. Bau darah. Dion menyipitkan mata. Lo nyium bau itu juga? Raka mengangguk. Mereka terus berjalan masuk, melewati mesin-mesin tua yang sudah berkarat. Lalu, tiba-tiba, tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Dion langsung merapat ke Raka. Ada orang lain di sini. Raka mencoba menenangkan diri. Atau sesuatu. Mereka mengikuti suara langkah itu, hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan besar di belakang pabrik. Dan di sana, di sudut ruangan yang gelap, seseorang berdiri membelakangi mereka. Raka menajamkan pandangannya. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut yang berantakan. Bagas. Raka memberanikan diri memanggil. Sosok itu tidak langsung merespons. Lalu, perlahan, ia berbalik. Dan saat wajahnya terlihat, Dion langsung tersentak mundur. Bagas tampak seperti seseorang yang sudah lama hidup dalam ketakutan. Wajahnya penuh luka, matanya cekung, tubuhnya kurus kering seakan hampir tak bernyawa. Kenapa kalian ke sini? Suaranya lemah, tetapi masih jelas terdengar. Raka melangkah mendekat. Kami mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bagas.
Bagas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih mirip keputusasaan. Sudah terlambat. Dion menelan ludah. Terlambat buat apa? Bagas menatap mereka dengan mata kosong. Ratih tidak akan berhenti. Dia ingin aku mati. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Raka mencoba tetap tenang. Kalau lo nggak bersalah, lo harus kasih tahu kami. Kami bisa bantu. Bagas tertawa lagi. Kali ini lebih getir. Kalian tidak akan bisa menyelamatkan aku. Ratih, dia sudah datang. Dan saat itu juga, lampu-lampu pabrik yang sudah lama mati tiba-tiba berkedip-kedip. Udara mendadak membeku. Dion menggenggam lengan Raka erat. Rak, kita harus pergi dari sini sekarang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara jeritan panjang terdengar di seluruh ruangan. Dari bayangan gelap di sudut pabrik, sesuatu mulai muncul. Sosok Ratih berdiri di sana, rambut panjangnya menjuntai, wajahnya penuh luka dan darah mengering. Matanya kosong, tetapi penuh dendam. Dia menatap Bagas. Dan dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, dia berkata, "Kau tidak bisa lari lagi." Raka dan Dion membeku di tempat. Ratih berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya diselimuti bayangan. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang pucat dan penuh luka. Namun, matanya menatap tajam ke arah Bagas. Penuh kebencian, dendam, dan sesuatu yang lebih mengerikan. "Kau tidak bisa lari lagi." Suaranya berbisik pelan, tapi bergema di seluruh ruangan. Bagas mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ketakutan di wajahnya bukan lagi ketakutan biasa. Ini adalah rasa bersalah yang sudah membusuk dalam dirinya selama bertahun-tahun. "Ratih, maafkan aku." Suaranya bergetar. Ratih tidak bergerak. Tapi udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Raka dan Dion menyadari lantai di sekitar mereka mulai bergetar. Mesin-mesin tua berderak pelan. Seolah ada kekuatan yang menghidupkannya kembali. Dion berbisik pada Raka, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu besi di belakang mereka tertutup sendiri dengan suara keras. Mereka terperangkap. Bagas terjatuh di lantai. Tubuhnya lemas. Air mata mengalir di wajahnya. Aku nggak bermaksud membunuhmu, Ratih," serunya. Raka dan Dion menatap Bagas dengan kaget. "Apa maksudnya?" tanya Dion. Bagas terisak. Tangannya mencengkeram lantai. Napasnya tersengal-sengal. "Waktu itu aku nggak sengaja. Aku nggak tahu dia bisa jatuh." Ratih masih menatapnya tanpa ekspresi. Tapi tubuhnya semakin mendekat. Langkah kakinya tidak bersuara. Seakan dia melayang di atas lantai. Raka menelan ludah. "Jadi lo yang bikin Ratih jatuh dari jembatan hitam?" Bagas menggeleng cepat. Aku hanya mendorongnya sedikit. Aku nggak tahu dia akan jatuh. Aku pikir dia masih bisa berpegangan." Suaranya putus-putus. Tubuhnya bergetar. Dion menatap Ratih yang kini semakin dekat. Matanya kosong, tapi ada air mata darah mengalir di pipinya. "Aku tidak peduli." Suara Ratih terdengar lebih dalam dan bergetar. "Kau tetap harus ikut denganku." Bagas menggeleng panik. Tidak, tolong. Aku tidak mau mati." Ceraa. Lantai di bawah Bagas tiba-tiba retak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Bagas menjerit. "Tolong. Aku tidak mau mati. Aku mohon." Raka dan Dion berusaha menariknya. Tapi tangan Bagas terasa dingin dan semakin tenggelam ke dalam kegelapan di lantai. Ratih kini berdiri tepat di depan mereka. Hanya beberapa langkah dari Bagas yang terus berjuang melepaskan diri. Lalu, dengan suara yang terdengar seperti bisikan kematian, dia berkata, "Kau akan ikut denganku selamanya." Seketika, sesuatu yang hitam pekat muncul dari dalam lantai. Tangan-tangan berwarna gelap mencengkeram tubuh Bagas dan menariknya ke dalam kegelapan. Bagas menjerit sekeras mungkin. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap. Ratih menatap tempat di mana Bagas menghilang. Ekspresinya tidak lagi penuh kebencian.
Justru, ia terlihat lega. Raka dan Dion masih terpaku di tempat. Lalu, perlahan, tubuh Ratih mulai memudar. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya, sebelum berkata dengan suara yang jauh lebih lembut, "Terima kasih." Dan seperti embusan angin, Ratih lenyap. Pintu besi di belakang mereka tiba-tiba terbuka. Dion jatuh terduduk. Napasnya memburu. Mereka selamat. Tapi mereka tahu, kutukan jembatan hitam baru saja terlaksana. Raka dan Dion masih terduduk di lantai pabrik tua. Napas mereka tersengal setelah semua yang baru saja terjadi. Bagas telah lenyap, ditelan oleh kegelapan bersama Ratih. Dion menggigil. "Rak, kita beneran lihat itu tadi, kan?" Raka tidak menjawab. Pikirannya masih berputar, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Apakah Ratih benar-benar sudah pergi? Apakah semuanya sudah berakhir? Pintu besi di belakang mereka kini terbuka lebar, seperti mengizinkan mereka keluar. Tanpa pikir panjang, mereka berdua segera bangkit dan berlari meninggalkan pabrik tua itu. Namun, saat mereka melangkah keluar, langit masih gelap, angin masih terasa dingin, dan jembatan hitam masih berdiri kokoh di kejauhan. Seolah mengingatkan mereka bahwa cerita ini belum benar-benar selesai. Setelah kembali ke rumah Bulastri, mereka menceritakan semuanya. Bulastri hanya duduk diam, mendengarkan dengan ekspresi kosong. Setelah Raka selesai bercerita, wanita itu menghela napas panjang. "Jadi, Bagas akhirnya dihukum oleh Ratih," gumamnya. Dion mengangguk. "Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dia ditarik ke dalam sesuatu yang nggak bisa kita lawan." Bulastri menatap jendela dengan tatapan kosong. Mungkin ini memang sudah seharusnya terjadi. Tapi Raka merasa ada yang janggal. "Bu, kalau Ratih udah bawa Bagas, kenapa gue masih ngerasa ada yang nggak beres?" Dion menatapnya dengan kaget. "Maksud lo?" Raka menggeleng, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak mereka keluar dari pabrik tua itu. Seolah ada sesuatu yang masih belum selesai. Bulastri menatap mereka dengan raut khawatir. "Mungkin ada bagian dari cerita ini yang belum kalian ketahui." Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian di pabrik tua. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 dini hari, ia mendengar sesuatu di luar rumah. Suara langkah kaki. Raka menegang. Ia melirik ke jendela, dan matanya membelalak. Di luar, di bawah cahaya remang bulan, ada sosok yang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tinggi, kurus, dengan pakaian yang compang-camping dan rambut berantakan. Raka langsung mengenali siapa dia. Bag. Tapi ada yang salah. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ada senyum aneh di bibirnya. Bagas berdiri diam di sana, menatap langsung ke jendela kamar Raka. Lalu, perlahan-lahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jembatan hitam. Raka tercekat. Bagas seharusnya sudah lenyap. Tapi kenapa dia masih di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Raka menelan ludah, tubuhnya membeku. Bagas berdiri di luar, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang tidak wajar. Dion yang tidur di kasur sebelah mulai terbangun. "Rak, lo kenapa?" tanyanya dengan suara mengantuk. Dengan tangan gemetar, Raka menunjuk keluar jendela. Namun, saat Dion melihat ke arah yang ditunjuk, sosok Bagas sudah menghilang. Dion mengernyit. "Lo lihat apaan?" Raka terdiam sejenak. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Bagas." Dion langsung terjaga sepenuhnya. "Lo serius? Bukannya dia udah? Lo tahu?" Raka mengangguk. "Tapi dia tadi ada di luar. Dia lihat ke arah gue. Terus dia nunjuk ke jembatan hitam." Hening. Mereka berdua saling berpandangan. "Lo mau bilang kalau semua ini belum selesai?" Suara Dion bergetar. Raka mengangguk pelan. Dion menarik napas dalam-dalam. "Oke, kalau gitu kita harus tahu apa yang masih terjadi. Tapi, kita nggak bisa asal nekat, Rak. Kita butuh bantuan."
Mereka pun memutuskan untuk menemui Bulastri. Bulastri mendengarkan cerita Raka dengan ekspresi serius. Setelah mereka selesai, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau Bagas masih ada di sini, itu berarti ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini." Dion mengernyit. "Maksudnya?" Bulastri menatap mereka dengan raut khawatir. "Kadang, arwah yang tidak tenang tetap terperangkap di antara dunia kita dan dunia mereka. Jika Bagas masih menampakkan diri, itu artinya dia belum benar-benar pergi." Raka menghela napas. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Bulastri berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada berat, "Kalian harus kembali ke Jembatan Hitam. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang membuat arwah Bagas tidak bisa pergi." Dion langsung terlihat enggan. "Bu, gue rasa itu ide yang buruk." Tapi Raka sudah mengambil keputusan. "Kita harus ke sana, Dion. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bisa tenang." Dion mendesah. "Gue enggak suka ini. Tapi baiklah. Ayo kita selesaikan ini." Malam itu, mereka kembali ke Jembatan Hitam. Tempat itu tetap sama. Gelap, sunyi, dan penuh hawa yang menyesakkan. Angin berhembus pelan, membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan. Raka dan Dion berdiri di tengah jembatan, menatap ke bawah ke arah sungai yang hitam pekat. Dion berbisik, "Lo pikir, apa yang masih tersisa di sini?" Raka tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, menyusuri jembatan dengan hati-hati. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di kejauhan. Di tepi jembatan, ada seseorang berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, pakaiannya masih compang-camping, dan mereka mengenali siapa dia. "Bag." Raka dan Dion langsung menegang. Dion berbisik, "Rak, ini nggak benar." Tapi sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, Bagas perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang nyaris tidak terdengar. "Aku bukan satu-satunya." Raka mengernyit. "Apa maksudnya?" Tapi sebelum Bagas bisa menjawab, sesuatu muncul dari balik kegelapan. Dion melihatnya lebih dulu, dan wajahnya langsung memucat. "Rak, ada yang lain di sini." Dari bayangan di tepi jembatan, sesosok makhluk mengerikan perlahan merangkak keluar. Matanya kosong, kulitnya penuh luka, dan suaranya terdengar seperti gemuruh kematian. Itu bukan Bagas. Itu bukan manusia. Dan itu datang mengarah langsung ke mereka. Sosok itu merangkak keluar dari bayangan. Tubuhnya kurus dan penuh luka. Matanya kosong, tapi sorotnya dipenuhi kebencian yang dalam. Dion mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar. "Rak, kita harus pergi dari sini." Namun, Raka tetap terpaku di tempat. Sesuatu tentang sosok itu terasa familiar. Lalu, Bagas berbicara lagi. "Aku bukan satu-satunya." Kata-katanya menggantung di udara, dan tiba-tiba Raka mengerti. Sosok yang muncul itu bukan Ratih, bukan pula Bagas. Ini adalah arwah lain. Arwah yang juga menjadi korban di Jembatan Hitam. Dion meraih lengan Raka, mencoba menariknya pergi, tapi sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat ranting-ranting pohon di sekitar berderak keras. Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Tiba-tiba, jembatan itu tidak lagi gelap. Raka dan Dion berdiri di tempat yang sama, tapi sekarang mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Di depan mereka, ada seorang gadis yang berdiri di tepi jembatan. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata. Dia tidak sendirian. Ada seorang pria di belakangnya. Dan pria itu adalah Bagas. Mereka melihat adegan itu seperti sebuah rekaman yang terulang kembali. Bagas sedang berbicara dengan gadis itu. "Ratih." Mereka bertengkar. Suara mereka samar, tapi Raka bisa menangkap kata-kata yang terucap. "Kau mengkhianatiku, Bagas. Kau bilang aku satu-satunya." Bagas terlihat panik.
Ia mencoba meraih tangan Ratih, tapi gadis itu menepisnya. Dan dalam 1 detik yang mengerikan, Bagas mendorong Ratih. Tidak keras, tidak dengan niat membunuh, tapi cukup untuk membuat Ratih kehilangan keseimbangan. Gadis itu menjerit. Tangannya mencoba meraih pagar jembatan, namun gagal. Ia terjatuh. Dan seiring dengan itu, cahaya di sekitar mereka kembali redup. Raka dan Dion kembali ke kenyataan. Mereka berdiri di jembatan hitam. Tubuh mereka gemetar setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Itu bukan kecelakaan, bisik Dion. Raka menelan ludah. Bagas bohong sama kita. Dia memang sengaja dorong Ratih. Dan saat mereka menyadari kebenaran itu, sosok hantu yang tadi muncul tiba-tiba bergerak cepat ke arah mereka. Mulutnya menganga lebar. Tangannya mencengkeram udara seakan ingin menangkap mereka. Dion menjerit. Lari! Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara lain bergema di sekitar mereka. Cukup! Itu suara Ratih. Hantu mengerikan itu berhenti seketika. Dari kegelapan, Ratih muncul, kali ini dengan ekspresi lebih tenang. Ia menatap Raka dan Dion, lalu beralih ke hantu lain yang masih terlihat marah. Mereka tidak bersalah, kata Ratih dengan suara yang dingin tapi tegas. Sosok hantu itu menatap Ratih. Lalu perlahan, ia mulai memudar. Sebelum lenyap, ia menatap Raka dengan sorot mata penuh dendam. Seakan memberi pesan bahwa semua ini belum selesai. Angin malam berhembus pelan. Dion jatuh terduduk, masih gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ratih menatap mereka. Dan dengan suara pelan, ia berkata, ada lebih banyak korban di jembatan hitam ini. Aku, bukan yang pertama. Raka menegang. Jadi ini bukan hanya tentang Ratih? Ada korban lain? Jembatan hitam menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka kira. Dan kini, mereka sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Malam terasa semakin dingin. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Raka dan Dion masih berdiri di jembatan hitam, menghadapi Ratih yang kini terlihat lebih tenang. Namun, kata-katanya masih bergema di telinga mereka. Aku, bukan yang pertama. Dion menelan ludah. Maksud lo, ada korban lain sebelum lo? Ratih mengangguk perlahan. Bukan hanya aku. Sudah ada banyak nyawa yang terenggut di jembatan ini. Aku hanya salah satu dari mereka. Raka merasakan tengkuknya meremang. Siapa mereka? Ratih menunduk. Aku tidak tahu semuanya. Tapi, sejak aku menjadi bagian dari dunia ini, aku bisa mendengar mereka. Jeritan mereka. Tangisan mereka. Suasana semakin mencekam. Dion mundur beberapa langkah. Jelas tidak nyaman dengan percakapan ini. Jadi, lo tahu kenapa jembatan ini jadi tempat arwah-arwah itu terperangkap? Tanya Raka. Ratih menatap mereka dengan sorot mata kosong. Karena jembatan hitam bukan sekadar jembatan biasa. Suasana berubah hening. Raka dan Dion menunggu Ratih melanjutkan. Namun ia hanya menatap ke dalam kegelapan. Dion mulai gelisah. Jadi, lo bisa kasih tahu kita kenapa tempat ini berhantu? Ratih akhirnya berbicara. Suaranya bergetar. Dulu, sebelum jembatan ini dibangun, tempat ini adalah jalur persembunyian, sebuah tempat pembantaian. Raka dan Dion saling berpandangan. Dulu, saat masa penjajahan, banyak orang yang dibantai di sini. Mereka dibuang ke sungai, tidak pernah ditemukan. Mayat-mayat mereka menghilang, tapi arwah mereka tetap tinggal. Suasana semakin mencekam. Jembatan ini dibangun di atas tanah yang sudah dikotori oleh darah. Dan sejak itu, ia selalu meminta tumbal. Dion bergidik. Jadi, setiap beberapa tahun, seseorang harus mati di sini. Ratih mengangguk pelan. Itu sebabnya arwah-arwah lain tidak bisa pergi. Mereka adalah korban yang ditelan oleh jembatan ini. Mereka tidak bisa lepas, kecuali kutukan ini dihentikan. Raka mengepalkan tangannya. Gimana cara menghentikannya? Ratih menatapnya tajam.
Dengan menghancurkan jembatan ini, atau dengan memberi jembatan ini sesuatu yang lebih besar dari sekadar nyawa. Dion langsung panik. Maksud lo apaan? Sesuatu yang lebih besar. Ratih menunduk. Sebuah pengorbanan. Sesuatu yang memiliki nilai lebih dari sekadar kematian. Sesuatu yang bisa menggantikan kutukan ini. Raka mengernyit. Apa itu? Ratih menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Seseorang yang bersedia menyerahkan dirinya, secara sukarela. Dion langsung memucat. Tunggu, lo mau bilang, kita harus kasih tumbal buat hentikan semua ini? Ratih tidak menjawab, tapi sorot matanya sudah cukup menjelaskan. Jembatan ini tidak akan berhenti meminta korban kecuali ada seseorang yang bersedia menggantikannya secara sadar. Raka merasa dadanya sesak. Apa mungkin mereka bisa menemukan cara lain? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, angin dingin kembali berhembus, dan kali ini, terdengar suara lain dari dalam kegelapan. Suara-suara berbisik, tangisan, jeritan. Arwah-arwah lain mulai muncul di sekitar mereka. Dion menegang. Rak, kita nggak sendirian di sini. Raka menatap sekeliling. Bayangan-bayangan mulai bergerak di tepian jembatan, semakin mendekat ke arah mereka. Ratih berbisik. Mereka sudah tahu bahwa kalian tahu rahasianya, dan mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Dion tersentak. Rak, kita harus kabur. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, salah satu sosok dari kegelapan melesat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Suara jeritan menggema di udara, diikuti suara angin menderu yang terasa seperti bisikan kematian. Raka membuka matanya. Napasnya tersengal. Ia terbaring di tengah jembatan. Dion? Ia menoleh ke samping. Dion juga ada di sana. Wajahnya penuh ketakutan. Namun, sesuatu telah berubah. Di sekeliling mereka, puluhan sosok berdiri diam. Mereka bukan manusia. Mereka adalah arwah-arwah yang terperangkap di jembatan hitam. Matanya kosong. Wajah mereka penuh luka dan darah. Beberapa masih mengenakan pakaian dari zaman kolonial, sementara yang lain terlihat lebih modern. Mereka semua menatap Raka dan Dion, seolah-olah mereka menunggu sesuatu. Dion berbisik, suaranya bergetar. Rak, kita dikepung. Raka mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Apa yang mereka mau? Dari belakang mereka, Ratih muncul. Wajahnya masih pucat, tapi kini ia terlihat lebih tegas. Mereka tidak ingin kalian pergi. Dion semakin panik. Kita harus keluar dari sini. Lo bilang kita cuma butuh pengorbanan buat menghentikan semua ini. Ratih menatap mereka dengan ekspresi datar. Mereka tahu kalian sudah mengetahui rahasia jembatan hitam. Dan mereka tidak ingin rahasia ini tersebar. Raka menelan ludah. Jadi, mereka mau membunuh kita. Ratih menggeleng. Bukan sekadar membunuh. Mereka ingin kalian menjadi bagian dari mereka. Mereka ingin kalian tetap di sini, bersama mereka, selamanya. Dion langsung memucat. Lo nggak bercanda, kan? Tapi sebelum Ratih bisa menjawab, salah satu arwah melangkah maju. Sosoknya tinggi, kurus, dengan wajah yang hancur sebagian. Matanya menatap langsung ke arah Raka. Jembatan ini butuh nyawa. Suaranya serak dan dalam, bergema seperti berasal dari dasar neraka. Dan kalian akan. Dion langsung mundur. Enggak, kita enggak bakal tinggal di sini. Tapi arwah-arwah itu mulai mendekat. Langkah mereka lambat. Tapi pasti, Ratih berbisik, kalian harus memilih, lari, atau menghadapi mereka. Raka mengepalkan tangannya. Bagaimana kalau kami menolak? Ratih menatapnya dalam-dalam. Maka mereka akan mengambil kalian, dengan paksa. Dion menggeram. Gue nggak mau mati di sini, Rak. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, arwah pertama tiba-tiba melompat ke arah mereka. Raka dan Dion menjerit. Namun, sesuatu menghentikan arwah itu di tengah udara. Bag!
Sosok Bagas berdiri di antara mereka dan para arwah lainnya. Ia menatap Raka dan Dion, lalu berkata, "Pergilah." Dion terbelalak. "Bagas?" Tapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, Bagas berbalik dan menghadapi para arwah itu. "Aku yang akan menggantikan mereka." Seketika, udara di sekitar mereka terasa berubah. Para arwah yang tadinya mendekat mulai berhenti. Mereka menatap Bagas. Lalu perlahan, mereka mulai mundur. Raka menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Lo nggak harus lakuin ini, Gas." Bagas tersenyum samar. "Sudah terlambat buat gue. Gue sudah mati. Tapi kalian masih bisa pergi." Dion menggeleng. Air matanya mulai mengalir. "Gas, lo nggak perlu." Tapi Bagas hanya menatap mereka dengan tenang. "Kalian harus pergi. Sekarang." Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Tanah di bawah mereka bergetar. Dan dalam sekejap, Raka dan Dion merasa tubuh mereka ditarik ke belakang. Mereka mencoba meraih Bagas. Tapi semuanya menjadi gelap. Saat Raka membuka matanya lagi, ia tidak lagi berada di jembatan. Ia terbaring di tanah, tubuhnya gemetar. Di sebelahnya, Dion juga terbangun, napasnya memburu. Mereka berdua saling menatap, lalu menoleh ke arah jembatan. Jembatan hitam masih ada di sana. Namun, sesuatu terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya menyesakkan kini terasa lebih tenang. Dan yang paling penting, Bagas tidak ada di sana. Dion berbisik dengan suara serak. "Dia beneran pergi, Rak." Raka menunduk. Bagas telah mengorbankan dirinya untuk mereka. Jembatan hitam mungkin masih berdiri. Tapi malam itu, kutukan yang mengikatnya mungkin telah berubah, atau bahkan hilang. Namun, satu pertanyaan masih tersisa di benak mereka. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Malam masih menyelimuti desa ketika Raka dan Dion bangkit dari tanah. Jembatan hitam berdiri sunyi di belakang mereka. Tampak seperti jembatan biasa tanpa tanda-tanda keanehan. Namun, hati mereka berkata lain. Bagas telah mengorbankan dirinya. Ratih dan arwah-arwah lain yang menghantui jembatan itu juga menghilang. Seolah mereka telah pergi bersama Bagas ke alam lain. Dion masih terduduk. Tangannya bergetar. "Rak, ini udah beneran selesai, kan?" Raka diam. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa mereka akhirnya terbebas dari teror jembatan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Pagi mulai menyingsing saat mereka berjalan pulang ke rumah masing-masing. Setelah semalaman dihantui ketakutan, desanya tampak begitu damai di pagi hari. Saat tiba di rumah, Raka disambut ibunya yang langsung memeluknya erat. "Kamu kemana semalaman? Kami semua mencarimu." Ibunya menangis. Wajahnya penuh kekhawatiran. Raka menenangkan ibunya sebisanya. Ia tak tahu harus menjelaskan seperti apa. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia hampir mati? Bahwa sahabatnya, Bagas, telah berkorban untuk menyelamatkan mereka? Ia hanya bisa berkata pelan, "Aku baik-baik saja, Bu." Namun, jauh di dalam pikirannya, ia merasa sesuatu masih mengganjal. Beberapa hari berlalu. Raka dan Dion mencoba menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Tapi bayangan kejadian di jembatan hitam terus menghantui mereka. Mereka sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Suara jeritan Bagas, tatapan kosong arwah-arwah yang terjebak, dan wajah Ratih terus muncul dalam mimpi mereka. Namun, yang paling membuat mereka takut adalah mereka merasa seseorang masih mengawasi mereka. Dion akhirnya tidak tahan lagi. Ia menemui Raka di sore hari. "Rak, gue nggak bisa terus kayak gini. Gue selalu merasa ada yang ngikutin gue." Raka menatapnya serius. "Lo juga ngerasain itu?" Dion mengangguk. Mungkin kita harus ke jembatan itu lagi, buat memastikan semuanya udah selesai." Raka menelan ludah. Ia tahu itu ide buruk, tapi ia juga tak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan untuk kembali ke jembatan hitam malam itu.
Malam menjelang saat mereka tiba di jembatan hitam. Tempat itu masih sama seperti terakhir kali mereka tinggalkan. Sepi, sunyi, dan penuh misteri. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, sesuatu membuat mereka merinding. Di tengah jembatan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah jejak kaki, dalam keadaan basah, seperti baru saja ada seseorang yang berjalan di sana. Dion langsung mundur. Rak, ini nggak mungkin, kan? Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara familiar yang membuat darah mereka membeku. Rak, Dion, kenapa kalian kembali? Itu suara Bagas. Namun, saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Dion menegang. Lo dengar itu, kan? Raka tidak menjawab. Jantungnya berdetak kencang. Sesuatu memberitahunya bahwa Bagas belum benar-benar pergi. Atau lebih buruk lagi, kutukan jembatan hitam masih belum berakhir. Angin malam bertiup menusuk tulang, membuat Raka dan Dion semakin menggigil. Suara itu masih bergema di telinga mereka. Ra, Dion, kenapa kalian kembali? Itu suara Bagas. Namun, tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Dion menelan ludah. Ra, lo yakin kita nggak salah dengar? Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi firasat buruk semakin kuat. Ia tahu suara itu nyata. Mereka perlahan melangkah ke tengah jembatan, mengikuti jejak kaki basah yang tadi mereka lihat. Dion berbisik. Kalau ini suara Bagas, berarti dia masih di sini, kan? Raka mengepalkan tangannya. Tapi dia udah ngorbanin diri. Harusnya dia udah pergi, kan? Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Mendadak terasa begitu berat dan mencekam. Dan saat itulah, mereka melihatnya. Sosok Bagas berdiri di ujung jembatan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia tidak terlihat seperti Bagas yang mereka kenal. Kulitnya lebih pucat, matanya kosong, dan ekspresinya begitu dingin. Bagas menatap mereka. Tapi seolah-olah ia bukan lagi dirinya sendiri. Raka dan Dion membeku di tempat. Dion akhirnya memberanikan diri bersuara. Bagas, itu lo, kan? Sosok itu tidak menjawab. Lalu, perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum Bagas yang biasa, tapi senyum yang terasa asing dan menyeramkan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa lo masih di sini? Bagas akhirnya berbicara. Suara yang keluar terdengar aneh, seperti bukan hanya miliknya. Aku tidak bisa pergi. Dion semakin ketakutan. Lo udah nyelamatin kita. Lo udah nebus kutukan ini. Bagas menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. Itulah masalahnya. Kutukan ini tidak pernah bisa ditebus. Raka dan Dion saling berpandangan. Apa maksud lo? Tanya Raka dengan suara gemetar. Bagas menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku bukan satu-satunya yang dikorbankan. Aku hanya menggantikan. Tapi kutukan ini akan terus mencari korban baru. Kalian pikir semua ini sudah berakhir? Kalian salah. Ini baru saja dimulai. Dion mundur selangkah. Jadi, jembatan ini bakal terus nyari tumbal. Bagas mengangguk perlahan. Setiap beberapa tahun, seseorang akan diambil. Aku hanya salah satu dari mereka. Dan setelah aku, akan ada korban berikutnya. Raka merasa dadanya sesak. Lalu, kenapa lo masih di sini? Bagas menatapnya, lalu menjawab dengan suara lirih. Karena aku ingin kalian tahu, bahwa kalian belum benar-benar selamat. Dion tersentak. Apa maksud lo? Kita udah keluar dari sini. Bagas menunduk, lalu berbisik. Belum tentu. Kutukan ini bisa memilih. Dan mungkin saja, salah satu dari kalian adalah korban berikutnya. Mata Raka membelalak. Lo bercanda, kan? Namun, sebelum Bagas bisa menjawab, angin kencang kembali berhembus. Dan dalam sekejap, sosok Bagas menghilang. Hanya menyisakan keheningan yang mencekam.
Dion langsung menarik lengan Raka. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Raka masih terdiam. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah mereka benar-benar sudah selamat? Atau salah satu dari mereka adalah korban berikutnya? Dion menarik lengan Raka dengan kuat. Kita harus pergi. Raka masih terdiam. Pikirannya berputar dengan cepat. Kutukan jembatan hitam belum berakhir. Salah satu dari mereka bisa menjadi korban berikutnya. Angin malam terasa semakin dingin. Jembatan itu kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu, mereka tidak benar-benar bisa lari dari ini. Hari-hari berlalu. Raka dan Dion mencoba kembali ke kehidupan normal. Namun, ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Malam-malam mereka masih dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka selalu melihat jembatan hitam, dan Bagas yang berdiri di sana, memanggil mereka. Kadang-kadang, suara Bagas terdengar di telinga mereka, meski mereka sedang berada jauh dari jembatan itu. Kutukan ini belum berakhir. Dion semakin paranoid. Ia merasa selalu diawasi, seperti ada sesuatu yang mengikutinya setiap saat. Raka pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang jembatan itu. Hingga suatu malam, Dion menghubungi Raka dengan suara panik. "Rak, gue nggak bisa tidur. Gue terus dengar suara itu." Raka yang juga mengalami hal serupa hanya bisa terdiam. Dion berbisik ketakutan. "Rak, kalau kutukan ini masih nyari korban, lo rasa, siapa yang bakal diambil?" Raka terdiam. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, telepon Dion tiba-tiba terputus. Raka langsung mencoba menghubungi kembali. Tidak ada jawaban. Jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk menyerangnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju rumah Dion. Namun, saat ia tiba, Dion sudah tidak ada. Dion menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Polisi melakukan pencarian, tapi tidak ada satupun petunjuk. Namun, Raka tahu, Dion telah diambil oleh jembatan hitam. Sama seperti Bagas. Sama seperti semua korban sebelumnya. Beberapa bulan setelah kepergian Dion, Raka kembali ke jembatan hitam. Tempat itu masih sama. Gelap. Namun, kini ia tahu lebih banyak. Jembatan ini akan terus mencari korban. Kutukan ini tidak pernah bisa ditebus. Saat berdiri di sana, Raka berbisik pelan. "Dion, lo di sini." Dan saat itu juga, angin dingin berhembus. Di kejauhan, Raka mendengar suara yang sangat familiar. "Rak, giliran lo berikutnya."